I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda ibu semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, pada saya semua ya. Hari ini siapa yang nggak datang? Kami, Bu. Siapa lagi? Agni, Rida sama Putri Maida. Apa? Putri Maida nggak datang. Oh, kenapa dia? Sakit, Bu. Abangnya nikah. Malas itu. Mana itu? Abang menikah. Nah, anak ibu semua, sebelum kita melakukan pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Baiklah anak ibu semua, hari ini kita akan belajar tentang tema 4 berbagai pekerjaan, subtema 2 pekerjaan di sekitar pembelajaran 4. Siapa dulu yang dulu? Aku ada ini. Nah, fokus pembelajaran kita pada hari ini ada bahasa Indonesia, PPKN, dan matematika. Tema berapa, subtema berapa ya? Subtema. Tema 4, subtema pembelajaran. Materinya Berbagai pekerjaan. KD Tiga. Bindo PKN matematik. KD BI-nya 3 berapa? Tiga titik 35. PKN PKN 3.1, matematika Matematik. 3.5. materinya materi tematik atau materi berdiri sendiri setiap mapel? Sendiri-sendiri setiap apa, Pak? Oke, lanjut tampilkan. Anak-anak itu semua, di depan ini ada yang tahu ini profesi apa? Dokter. Nah, sekarang sikap apa sih yang harus dimiliki oleh seorang dokter itu? Ada yang tahu? Keberanian, perhatian. Iya betul semua. Nah, anak-anak ibu dengarkan ibu semua ya. Seorang yang bekerja harus memiliki sikap melayani, disiplin, rendah hati, dan bekerja sepenuh hati. Kita bisa mempelajari nilai-nilai tersebut dari seorang dokter yang bekerja untuk masyarakat. Nah, anak-anak ibu semua, di sini ada cerita tentang hebatnya dokter kami. Bu, saya yang mau baca. Oh, kepada Kauti tolong dibaca. Iya, hebatnya dokter. Tunggu dulu. Nanti kalau Kauti membaca apa cerita yang di sini, anak-anak ibu semua menyimak ya. Iya. Nanti ada pertanyaan yang akan ibu bacakan di depan. Ibu tunjuk satu-satu siapa yang akan mau jawab. Oke? Oke, Bu. Oke, Kauti. Hebatnya dokter kami. Ia adalah dokter Ana, seorang dokter muda yang sederhana dan terampil. Ayahnya mantan kepala desa kami yang telah meninggal dunia. Dokter Ana baru kembali ke desa kami 2 tahun lalu setelah 10 tahun lebih merantau ke kota. Ia memperoleh beasiswa di Fakultas Kedokteran dan setelah lulus ia praktik di Rumah Sakit Umum Kabupaten setelah lulus.
Semenjak ia pulang dan praktik di Balai Kesehatan Desa, aku sering mendengar perbincangan warga yang heran atas keputusan Dr. Rana untuk kembali ke desa. Bukankah penghasilan sebagai dokter di kota jauh lebih besar? Pada ayahku, Dr. Rana bercerita bahwa cita-citanya menjadi dokter dulu muncul karena melihat kesadaran manusia masyarakat desa yang sangat rendah. Sungai dipakai untuk mandi, mencuci, kampus selalu airnya dikonsumsi. Hasil bumi dan peternakan tidak dimanfaatkan untuk membentuk pola makan sehat. Warga lebih suka menjualnya ke kota dan uangnya dipakai untuk membeli makanan instan. Selama praktik di kota, Dr. Rana terbayang terus kondisi desanya. Ia merasa bahwa seharusnya ilmu yang dimilikinya sebagai seorang dokter bisa bermanfaat untuk kampung halamannya sendiri. Jadi Pak Andri, saya ingin pula untuk memenuhi niat saya ketika menerima beasiswa, yaitu menyejahterakan warga desa tempat saya lahir dan dibesarkan, ujar Dr. Rana pada ayahku. Sejak pulang, Dr. Rana memang aktif membina para remaja dan keluarga muda. Ia memberikan penyuluhan tentang pentingnya mencuci tangan, memasak air, pola makan sehat, dan imunisasi. Baginya, generasi muda adalah perantara terbaik untuk menyampaikan misi meningkatkan kesadaran hidup sehat masyarakat desa. Sebagai anak kepala desa, Dr. Rana sering mendengar cerita almarhum ayahnya bahwa banyak warga takut berobat karena tidak mampu membayar. Tak ingin hal itu terjadi, maka diumumkannya bahwa warga dapat membayar jasanya dengan sampah. Ya, sampah. Sampah kering jenis apa saja yang bisa didaur ulang, botol plastik, botol kaca, koran bekas, bahkan kemasan bekas, diterima oleh Dr. Rana. Cara ini membuat warga aktif dan bijak mengelola sampah, sungguh kreatif dan cerdas cara Dr. Rana mendidik warga. Seperti mendiang ayahnya, Dr. Rana menjadi sosok yang dicintai warga desa. Ia menjadi teladan selalu dedikasi, tanggung jawab, dan kerendahan hatiannya dalam menolong warga. Apabila aku besar nanti, aku ingin seperti Dr. Rana. Akan mengejar cita-citaku menjadi guru dan aku akan kembali untuk membangun kampung halamanku. Nah, Ibu semua, di sini ada 4 pertanyaan. Tadi kan kamu udah menjawab, membaca cerita tentang hebatnya Dr. Rana. Nah, di sini ada pertanyaan pertama. Apa yang dilakukan Dr. Rana untuk warga desa? Ada yang tahu? Saya Bu. Oh, Kak Pauli? Dr. Rana mendedikasikan dirinya sebagai dokter di desanya. Warga yang berobat dapat membayar jasanya dengan sampah kering, Bu. Ya betul, pertanyaan itu kali. Yang kedua, mengapa Dr. Rana melakukan itu? Ada yang tahu? Saya Bu. Siapa ini? Kali. Dr. Rana melakukan itu karena ia merasa bahwa ilmu yang dimilikinya harus bisa bermanfaat untuk kampung halamannya dan dapat membantu warga yang tidak mampu untuk berobat. Ya betul. Nomor 3, apa dampak? Nomor 3, apa dampak dari hal yang dilakukan oleh Dr. Rana bagi masyarakat? Siapa yang tahu? Kak Reski. Dampak dari hal yang dilakukan oleh Dr. Rana bagi masyarakat yaitu warga menjadi mau berobat dan warga juga aktif dan bijak mengelola sampah. Yang terakhir, bagaimana perasaan masyarakat terhadap Dr. Rana? Ada yang tahu? Siapa? Kak Laila tahu Kak? Saya Bu. Nah, Kak Reski. Dr. Rana sikap Dr. Rana dan sikap dari Dr. Rana itu dia sangat rendah hati dan memiliki dedikasi tinggi untuk membantu warga di desanya. Kalau pendapat tentang sikap Dr. Rana, sangat setuju dengan sikap Dr. Rana. Meskipun ia telah menjadi seorang dokter, namun tetap rendah hati dan mau kembali ke kampung halamannya untuk menyejahterakan warga desa. Ya betul. Nah, selanjutnya Anak Ibu, di depan sini ada tabel tentang sikap dari Dr. Rana dan pendapat tentang sikap Dr. Rana. Nanti di rumah kalian kerjakan
saya, Dokter Ana memiliki sikap yang baik. Dokter Ana memiliki tekad pengabdian dan mementingkan kepentingan masyarakat. Ia juga mau berbagi ilmu yang dimilikinya kepada masyarakat. Sudah tulis di bukunya anak di rumah. Sudah kan? Sudah dituliskan? Sudah, Bu. Nah, selanjutnya semalam kita dulu belajar tentang cerita Dadu yang diejek oleh Dadu. Nah, apa yang kamu lakukan supaya hal itu tidak terjadi lagi? Pukul aja. Dipukul aja, Bu. Janganlah. Ya Bu, Apa ya? kita dapat membuat kesepakatan kelas agar tidak ada lagi yang saling menyakiti. Iya, betul sekali. Kita bisa membuat kesepakatan Bersama-sama. kelas secara bersama. Nah, selanjutnya, nah Ibu, di sini ada contoh kesepakatan kelas. Di sini juga ada di depan ini. Kalian bisa lihat? Bisa. Nah, di sini ada kesepakatan kelas yang pertama, selalu menjaga kebersihan dan keindahan. Yang kedua, mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga, disiplin waktu. Yang keempat, saling menghormati sesama. Yang kelima, apa? Learn as much as you can. Nah, pintar. Nah, selanjutnya, apa sih manfaat kesepakatan kelas itu? Ketika kesepakatan kelas itu dilakukan, maka setiap warga kelas akan merasa nyaman. Mereka merasa dihargai. Ketika kamu menghargai semua orang, maka kamu sudah mengaplikasikan sila kedua Pancasila. Tidak hanya Dokter Ana yang mempunyai sikap baik, Paman Udin juga mempunyai sikap yang perlu kita contoh. Nah, sekarang anak-anak ibu semua, ibu akan membagi dua kelompok. Ini kelompok pertama dan ini kelompok kedua. Tugas anak-anak ibu semua, buatlah kesepakatan kelas yang menarik dan kreatif dengan teman sekelompokmu supaya antar teman tidak saling menyakiti. Nah, sekarang tugas anak ibu semua, buat kesepakatan kelas sekreatif mungkin. Dimulai dari sekarang ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Udah siap, Bu? Udah siap? Udah siap, Bu. Kelompok pertama. Maju, Karin. Tunjukkan hasil karya dari kelompok pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menampilkan kesepakatan kelas yang udah kami buat. Nah, yang pertama itu masuk kelas tepat waktu. Selanjutnya, mendengarkan penjelasan guru. Yang ketiga, menjaga kelas tetap bersih dan rapi. Yang keempat, bicara yang sopan dan baik. 5, saling membantu antar teman dan guru. Yang keenam, mengingatkan teman jika melakukan kesalahan. Terima kasih. Ya. Kelompok kedua maju. Apa yang boleh dibuat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kami dari kelompok 2 sudah membuat kesepakatan kelas. Nah, di sini tuh ada 12 kesepakatan kelas. Yang pertama, masuk kelas tepat waktu. Yang kedua, menghargai guru dan teman. Yang ketiga, berpakaian rapi sesuai aturan sekolah. Yang keempat, menjaga kebersihan dan tidak membuang sampah sembarangan. Yang kelima, mengerjakan tugas dan PR. Yang keenam, tidak mencontek saat ulangan.
Yang ke-7, membuat surat izin jika tidak masuk sekolah. Yang ke-8, keluar masuk kelas dengan izin guru. Yang ke-9, tidak bertengkar saat berada di ruang kelas. Yang ke-10, menjaga sopan santun terhadap guru. Yang ke-11, tidak makan dan minum di kelas saat jam pelajaran. Dan yang terakhir, melaksanakan tugas saat piket. Terima kasih. Nanti kesepakatan kelas yang keempat itu kasih sama ibu ya, yang kita tempelkan di dinding. Nah sekarang Paman Udin. Paman Udin adalah petani yang rajin. Ketekunannya membuat hasil panen melimpah. Ia sekarang mempunyai sawah yang cukup luas. Berikut adalah gambar petak sawahnya. Udah kalian nampak kan ibu? Nampak. Nah, di sini ada gambar persegi panjang. Hitunglah luas A dan keliling A. Ya Bu. Ada yang tahu kan? Saya. Maju Pak, di depan. Saya juga ya Bu. Cari rumusnya dan kerjakan. Iya. Wow, keren. Tuh. Sekarang anak-anak ibu udah tahu kan rumus persegi panjang itu luas sama dengan panjang kali lebar. Sedangkan keliling itu 2 kali panjang ditambah 2 kali lebar. Nah, anak-anak ibu semua, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, di sini ibu ada tugas lagi pekerjaan rumah tentang matematika yang tadi tentang sawah Paman Pak Udin. Nah, nenek ibu tulis di apa namanya di buku kalian, tulis soal-soal yang 1 sampai 4 ini. Baik Bu. Biasa. Ya PR. Pekerjaan rumah. Asik ada PR. Makan aja kerjaan. Udah siap. Udah siap semua? Oke lah. Baiklah, anak-anak semua. Tadi kan kita